Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Fadil dari kelas D, ingin mempresentasikan tugas pemrograman sistem yang berjudul System File. Untuk poin pembahasan pada presentasi ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian, jenis-jenis sistem file, cara kerja sistem file, kesimpulan, dan tantangan solusi. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling berharga setiap hari. Jumlah data yang dihasilkan dan disimpan meningkat dengan pesat, mencakup berbagai bentuk seperti dokumen, gambar, video, dan perangkat lunak. Untuk mengelola dan mengorganisir data ini, sistem komputer mengandalkan komponen penting yang disebut sistem file, yang mengatur bagaimana data disimpan, diambil, dan dikelola pada perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Seiring dengan perkembangan teknologi penyimpanan, perangkat penyimpanan telah berevolusi dari floppy disk ke solid state drive atau SSD yang jauh lebih cepat dan efisien. Namun, dengan perkembangan ini muncul tantangan baru dalam manajemen data. Sistem file yang dirancang untuk media penyimpanan lama mungkin tidak lagi efisien untuk media penyimpanan modern dengan kapasitas dan kecepatan yang lebih besar. Selain itu, masalah seperti fragmentasi data, korupsi file, dan manajemen hak akses terus menjadi tantangan signifikan. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana cara kerja sistem file dalam mengelola data pada perangkat penyimpanan. Yang kedua, apa jenis-jenis sistem file yang ada dan bagaimana perbedaannya. Yang ketiga, apa saja masalah umum yang sering dihadapi dalam sistem file seperti fragmentasi, korupsi data, dan manajemen hak akses. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem file, termasuk fungsinya, jenis-jenisnya, serta tantangan dan solusi dalam pengelolaan sistem file. Diharapkan makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dalam mengelola data mereka secara lebih efektif dan efisien. Untuk pengertiannya, sistem file adalah metode dan struktur yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk mengatur, menyimpan, mengambil, dan mengelola data pada perangkat penyimpanan seperti hard disk, solid state drive atau SSD, atau media penyimpanan lainnya. Sistem file menentukan cara data disimpan dan diambil sehingga file dapat ditemukan dan diakses oleh pengguna atau aplikasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem file. Yang pertama ada FAT32. FAT32 sebagai pengembangan dari FAT16. FAT32 menggunakan tabel alokasi file untuk melacak ruang disk yang digunakan dalam dan kosong. Selanjutnya ada NTFS atau New Technology File System. NTFS diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1993 dengan Windows NT dan kini menjadi sistem file default untuk semua versi Windows modern. Selanjutnya ada exFAT atau Extended File Allocation Table sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan FAT32 khususnya untuk media penyimpanan flash. Selanjutnya ada Extend3 atau 3 Extended File System sebagai pengembangan dari XT2 dengan tambahan fitur journaling untuk meningkatkan keandalan. Selanjutnya ada XT4 atau 4 Extended File System sebagai pengembangan dari XT3 dengan berbagai peningkatan fitur dan kinerja. Selanjutnya ada APFS atau Apple File System untuk menggantikan HFS sebagai sistem file default pada macOS, iOS atau watchOS atau TV. Selanjutnya ada BTRFS atau B3 File System menyediakan fitur dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sistem file sebelumnya di Linux. Selanjutnya di sini ada cara kerja sistem file. Yang pertama, pengorganisasian data. Sistem file mengorganisasikan data dalam struktur hierarki yang terdiri dari direktori dan subdirektori. Setiap direktori dapat berisi file atau direktori lainnya, memungkinkan pengguna untuk mengatur file mereka dalam cara yang logis dan terstruktur. Selanjutnya ada manajemen ruang penyimpanan. Sistem file mengelola alokasi ruang penyimpanan di perangkat penyimpanan. Ketika file baru dibuat, sistem file menentukan di mana file tersebut akan disimpan dan bagaimana ruang akan dialokasikan untuk file tersebut.
Ada beberapa metode alokasi yang digunakan termasuk alokasi continue, linked allocation, dan indexed allocation. Selanjutnya, yang ketiga ada metadata dan struktur data. Setiap file dan direktori memiliki metadata yang menyimpan informasi seperti nama file, ukuran, tanggal pembuatan, dan modifikasi, serta izin akses. Metadata ini disimpan dalam struktur khusus seperti init di sistem file Unix-like. Untuk kesimpulan, sistem file memainkan peranan krusial dalam manajemen data pada perangkat penyimpanan dengan memahami cara kerja dan karakteristik berbagai jenis sistem file. Pengguna dan organisasi dapat memilih solusi yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka. Selain itu, solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi dapat memastikan data tetap aman, terorganisir, dan mudah diakses. Makalah ini memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang pentingnya sistem file dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi dan penggunaan. Untuk tantangan dan solusi, sistem file menghadapi berbagai tantangan seperti fragmentasi data, korupsi file, dan manajemen hak akses. Solusi untuk tantangan ini melibatkan pengguna metode alokasi ruang yang efisien, implementasi fitur journaling untuk memulihkan data, serta penggunaan enkripsi dan kontrol akses untuk meningkatkan keamanan data. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.